Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Tidak ada yang sedih ya? Tidak. Ya. Nah, bagus. Kalau kalian hari ini senang, Ibu harap sampai akhir pembelajaran tetap senang ya. Nah, hari ini apakah kalian sudah sarapan? Belum. Belum. Kenapa belum sarapan? Sudah, Ibu. Nggak masak. Oh, ya Allah. Ya, udah kalau gitu besok harus sarapan ya biar fokus pembelajarannya. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas dan orang bisa dipimpin berdoanya. Dapat dulu siap-siap berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak ada, Ibu. Semuanya masuk. Keren, kalian harus seperti ini terus ya, hadir di pembelajaran Ibu dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum itu coba dicek kanan kiri kalian apakah ada sampah. Tidak. Maka akan diambil dan dibuang di tempat sampah. Ya, Ibu. Sekarang siapkan alat tulis kalian. Sudah, Ibu. Pensil disiapkan ya, kita akan memulai pembelajarannya. Nah, sebelum itu kita buat kesepakatan dulu ya. Di dalam pembelajaran Ibu, yang pertama itu tidak boleh ramai sendiri selama proses pembelajaran. Yang kedua, jika ingin bertanya atau menjawab, angkat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Bisa diterima? Bisa. Setuju semuanya? Setuju. Nah, hari ini kita belajar tentang dengan keberagaman. Berteman dengan keragaman, topik B membaca fabel bahasa Indonesia kelas 2. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama, nanti peserta didik atau kalian itu dapat membaca sebuah bacaan fabel. Yang kedua, dapat memahami informasi dari bacaan fabel. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Anak-anak boleh berdiri. Sambil tepuk tangan ya. Beribadah bendera
Selanjutnya, anak-anak bisa membaca pertanyaannya, yaitu cerita tentang tikus dan burung kecil. Seekor tikus menemukan sepotong roti, lalu ia melihat burung kecil yang kelaparan. Tikus pun membagi roti itu, burung kecil sangat senang. Jadi pertanyaannya, pelaku cerita di atas adalah Tikus dan burung kecil. benar, jawabannya A. Selanjutnya, ibu akan menampilkan sebuah video. Untuk itu, anak-anak bisa mengamati dan memperhatikan ya. Suatu hari, ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh sungai kecil. "Kalian pada segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris, lalu melompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah menjadi buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya si kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Nah, dari video tadi, siapa yang ingin menyeberangi sungai? Kecil. Apa tujuan kancil menyeberangi sungai? Mau makan timun. Bagus. Nah, sekarang ibu akan memberikan lembar kerja murid. Nah, ini nanti ibu akan bagi beberapa kelompok, yaitu kelompok pertama ada Mbak Naura dan Mbak Marta. Kelompok kedua ada Mas Ilham dan Mbak Erni. Ibu kasih waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Ada yang ditanyakan? Nah, Nah, di situ jawabannya milih di kolom di bawahnya ya, di kolom bawah pertanyaannya itu. Sudah selesai anak-anak? sudah. Waktunya tinggal 2 menit ya. Sudah? Baik, sudah selesai ya untuk kelompok yang presentasi, kelompok 1. Ayo kelompok 1 bisa dipresentasikan. Tapi dari kelompok 1 saya Naura. Emang sekarang kelompok 1. Kelompok lain bisa diperhatikan, ayo Dani, Mas Ilham. Jadi dari cerita yang kita mau baca, nomor 1 tokoh yang ada dalam cerita adalah kelinci dan lebah. Yang kedua, kelinci hampir menginjak lebah. Yang ketiga, keesokan harinya kelinci tersangkut di semak berduri. Terus setelah tersangkut di semak berduri, kelinci merasa kesulitan. Pesan moral cerita, kita harus saling menjaga satu sama lain. Kelompok lain sepakat dengan jawaban kelompok 1? Sepakat. Baik, kelompok 1 dikasih tepuk apresiasi. Jadi tepuknya seperti ini, tepuk apresiasi. Jempol kanan, jempol kiri, good job gitu ya. Oke. Untuk kelompok 1 kita kasih tepuk apresiasi
jempol kiri. Good job. Terima kasih kelompok 1. Nah, dari pengamatan Ibu, kelompok yang aktif untuk bekerja sama, berpartisipasi, dan berdiskusi itu kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya Ibu beri penguatan materi hari ini itu apa itu fabel. Jadi, fabel adalah cerita pendek berupa dongeng dengan tokoh binatang. Nah, di dalam fabel itu setiap tokoh binatang memiliki perilaku seperti manusia. Alur cerita fabel itu sederhana dan memiliki pesan moral. Jadi, dalam fabel itu ada alur cerita dan pesan moral. Pesan moral itu bisa disebut dengan amanat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Selanjutnya, Ibu ingin kalian membaca cerita fabel yang berjudul 3 Sekawan yang Kompak. Bersama-sama ya. Judulnya 3 Sekawan yang Kompak. Namaku Baba. Aku adalah domba hitam yang senang makan rumput. Namaku Dodo. Aku adalah domba kecil yang senang berlari ke sana kemari. Namaku Sisi. Aku adalah laba-laba yang senang menjelajah setiap sudut rumah. Mainan kesukaan kami adalah obat Sisi yang penuh dengan orang kecil seringkali susah ditemukan. Suatu hari saat sedang bermain alat, Baba dan Dodo mendengar suara dari dalam sumur. Baba dan Dodo segera menghampiri asal suara tersebut. Ternyata Sisi terjebak di dalam sumur dan memerlukan bantuan. Dengan sigap, Baba dan Dodo bekerja sama membantu Sisi keluar dari dalam sumur. Hore, Sisi berhasil keluar dengan selamat. Sisi berterima kasih kepada Baba dan Dodo. Mereka bertiga berjanji akan selalu kompak membantu satu sama lain. Nah, mari kita berdiskusi dengan menjawab pertanyaan dari cerita tersebut. Jadi pertanyaannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan fabel? Fabel adalah cerita tentang hewan. Ya, fabel itu sebuah cerita dongeng atau cerita pendek yang berisi tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Kemudian yang kedua, siapa tokoh dalam cerita yang senang makan rumput? Baba si domba hitam. Ya, benar. Yang ketiga, apa yang terjadi pada Sisi? Sisi masuk dalam sumur. Benar. Yang keempat, pesan apa yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut? Saling membantu dan menolong. Saling menolong. Yang aman. Benar. Nah, Ibu akan mengajak kalian itu untuk ice breaking. Untuk itu, anak-anak bisa berdiri ya dan menyanyikan lagu Mengenal Fabel. Ayo berdiri anak-anak. Ayo kita belajar tentang fabel. Fabel adalah dongeng, kisahnya tentang hewan. Latar hidup tentang batu, lalu jalan ceritanya. Tokoh itu lagunya, amanat hidup pesannya. Terima kasih anak-anak, bisa duduk kembali ya. Nah, ini sebuah pengantar cerita, jadi anak-anak bisa membacanya dengan masing-masing ya, bisa dibaca dalam hati atau mau bicara
membaca dengan lantang. Nanti habis ini ibu akan kasih kuis. Kasih 5 menit ya membacanya. Sudah? Sudah. Sekarang kita akan mengerjakan kuis. Mau pilih nomor berapa? 1. Sifat kelinci pada cerita fabel adalah Sombong. benar. Siapa lagi mau nyoba? Nomor berapa? 5. Cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang disebut Fiksi. sudah ya? Ibu tadi. Cerita dongeng yang Fabel. menceritakan hewan disebut Fabel. benar. Selanjutnya adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa saja? Fabel. Lalu di dalam fabel itu ada apa? Ada cerita tentang orang. Iya, pesan moral. Nah, fabel itu apa sih? Cerita tentang hewan yang berbapa seperti manusia. Benar ya. Jadi kesimpulannya itu fabel adalah cerita hewan yang berperilaku seperti manusia dan mengajarkan kebaikan atau menyampaikan pesan moral. Selanjutnya ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian untuk dikerjakan di kelas. Waktunya 5 menit dan ini bersifat individu ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Dan ini ada gambar versi pembelajaran 2 hari ini. Bisa ditulis ya, hari ini kalian merasa senang, sedih, atau bahagia, atau sedang marah. Dan pembelajaran dari ini tuh apa yang bisa kalian dapat dari hari ini. Oke, bisa dikumpulkan ke ibu ya. Mari kita bahas bersama-sama untuk soal evaluasi pembelajaran hari ini. Pertanyaan yang pertama itu, fabel adalah cerita yang tokohnya biasanya berupa. Jawabannya apa, Mas Ilham? Ya, kurang. Fabel adalah cerita yang tokohnya biasanya berupa Ya kan? binatang. Ya, jawabannya B. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, dari pengamatan ibu dan koreksi soal evaluasi hari ini itu anak-anak walaupun ada yang salah tapi tidak ada yang remedial atau semuanya bisa memenuhi KKPP. Nah, untuk itu ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum itu Mbak Naura bisa dipimpin berdoanya. Manusia Prabudha